lebih jelek lagi hasud ini. Wal iyadzubillah min dzalik. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati ayyuksira fihim mal wa yatahasaduna wa yaktuluna. Kata Nabi Muhammad SAW, yang paling aku takutkan dari segala ketakutan yang terjadi atas umatku adalah mereka memperbanyak harta dan saling hasud dan saling membunuh, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi hasud ini Pak Bu, maaf, asal muasalnya memang karena rebutan harta atau jabatan. Karena rebutan harta atau jabatan. Itu asal muasalnya hasud. Ya. Nggak mungkin kalau orang miskin dihasuti. Apa yang dihasuti Pak Bu? Maaf. Nggak perlu dihasuti. Yang biasa dihasuti ini orang yang saling memiliki harta atau memiliki jabatan. Ya. Atau memiliki kelebihan. Anda lihat contohnya ya. Antara Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Habil Pak orangnya baik, tapi maaf wajahnya jelek. Nabi Adam itu kalau melahirkan, Siti Hawa itu kalau melahirkan langsung kembar Bu, laki perempuan. Tiap lahir yang keluar dua, laki perempuan, nggak pernah laki-laki perempuan, nggak pernah. Pasti keluarnya dua, laki perempuan sampai 9 anaknya Nabi Adam. Habil dan saudara perempuannya sama-sama jeleknya, tapi hatinya baik. Sedangkan Qabil dengan saudara perempuannya sama-sama tampan dan cantik, tapi maaf hatinya jelek. Syariat Allah zaman dulu kalau mau kawin itu karena nggak ada orang lain, boleh kawin antar saudara, tapi saudara silang. Nggak boleh Qabil dengan saudara perempuannya, nggak boleh, harus dengan perempuan yang lainnya, saudara perempuan yang lainnya. Nggak boleh kawin satu lahir keluar langsung kawin, nggak boleh. Itu harus kawin silang, kakak dengan adik perempuan, yang adik perempuan dengan kakak laki, seperti itu ya. Akhirnya ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Qabil yang punya saudara yang cantik harus kawin dengan Habil yang jelek, sedangkan Qabil yang tampan harus kawin dengan saudaranya Habil yang jelek, Qabil marah, nggak terima. Wah, mukanya seperti ini, masa saya suruh kawin? Ya maaf, mungkin Habil ini anggap turunan Afrika lah ya. Yang Qabil ini Eropa ya. Yang Eropa suruh kawin sama Afrika, nolak Qabilnya. Wah, saya nggak mau ya seperti ini. Kata Nabi Adam, ini syariat dari Allah. Kalau kamu nggak mau, lapor sendiri sama Allah Ta'ala ya. Akhirnya oleh Allah Ta'ala, karena Qabil ini menolak perintah Allah, akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya sudah, gini aja, kamu bersedekah, barang siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia boleh mengawini saudaranya Qabil. Jadi Allah membuat sayembara. Saudaranya Qabil ini, Iklimah ini kan cantik. Barang siapa antara Qabil dan Habil yang sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka boleh mengawini Iklimah ini. Akhirnya Qabil ini yang tampan ya, kaya dia Pak Bu, maaf, punya onta, punya sapi, punya kambing banyak, hartanya banyak ya. Dia mau mengeluarkan ontanya, sayang. Wah sayang, ini onta harganya mahal, besar. Akhirnya mau mengeluarkan sapi, masih pikir juga, sayang. Akhirnya mengeluarkan kambing, mau mengeluarkan kambing yang besar juga mikir. Akhirnya dalam riwayat mengeluarkan kambing yang kurus, tinggal tulang sama kulit. Ini padahal mau disedekahkan untuk Allah Ta'ala, pilih-pilih, milih yang kurus tinggal tulang sama kulit. Sedangkan Habil miskin,
maaf sudah tidak tampan tapi miskin lagi. Habil punya kambing yang sangat besar, sehat, gemuk, disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di atas gunung. Jadi Habil mengeluarkan hartanya yang terbaik, yang sehat, yang gemuk, sedangkan Qabil yang kaya raya mengeluarkan hartanya yang terburuk. Ini bahasanya uangnya miliaran, sodakonya ayam. Ini bahasanya ini. Allah kan tahu mana yang ikhlas lillahi ta'ala, hatinya yang baik, yang memang lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Akhirnya yang diterima sodakonya Habil, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kemudian diturunkan kembali oleh Allah sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kambing yang dipotong oleh Nabi Ismail itu, oleh Nabi Ibrahim, itu adalah kambing yang disodakokan oleh Habil untuk Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, dimasukkan surga, kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Diterima akhirnya. Ya. Qabil tahu, ya, kalau sodakonya nggak diterima oleh Allah Ta'ala, langsung marah Pak, langsung hasud, langsung benci, marah, benci, naik, kemudian hasud. Akhirnya apa? Gara-gara hasudnya terlalu tinggi, akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Gara-gara hasud, gara-gara hasud. Ini yang aku takutkan, kata Nabi Muhammad, atas umatku. Dia hasud, akhirnya membunuh orang lain. Waliyadzubillah mendalik. Orang kalau hasud Pak Bu, maaf, sama-sama pedagang umpamanya, kalau sudah hasud, pergi ke dukun supaya disantet, gak laku dagangan tetangganya. Banyak Pak seperti itu Pak Bu, maaf. Gara-gara saingan dagang, pergi ke dukun untuk disantet itu tokonya supaya gak laku. Kenapa? Hasud. Intinya hasud. Dia nggak suka kalau ada orang yang dagangannya atau dia lebih sukses daripada dia, akan mengambil berbagai macam cara. Kalau perlu bukan tokonya, orangnya yang disantet. Waliyadzubillah mendalik. Ini pokoknya dari hasud. Makanya bahaya hasud ini, kata Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kalau orang sudah hasud itu Pak Bu, menghalalkan segala cara yang haram jadi halal. Kenapa? Saking dahsyatnya penyakit hasud ini. Waliyadzubillah mendalik.